ya. Oke, Bu. Sepia Linggasari. Hadir, Bu. Selviana. Hadir. Bella Yulia Yolanda. Hadir, Bu. Baik. Yanuar Alif. Hadir. Hadir, baik. Oke, ada yang tahu gak nih materi kita hari ini? Apa? Bu, tentang teks biografi tokoh. Oke, teks biografi tokoh ya. Sebelum itu, ayo kita kayaknya kita ini ya, ice breaking dulu untuk mengasah kemampuan otak kalian. Sebelumnya ya, ayo bersiap. Siap. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3. Oke, Ibu ada games nih ya. Gamesnya ikutin cluenya ya, ikutin ya. Cekrak, cekrek, cekrek, cekrak. Ada berapa foto yang Ibu ambil? Wah. Benar, udah pada bisa ya? Coba ulang lagi ya. Bu. Cekrak, cekrek, cekrek, cekrak, cekrek. Ada berapa foto yang Ibu ambil? 1. Salah. Dua. 2 benar. Sekali lagi ya. Cekrak, cekrek, cekrek, cekrak, cekrak. Ada berapa foto yang Ibu ambil? 3. Udah fokus semua ya. Ya. Nah, kita langsung masuk ke materi ya. Ya, Bu. Nih, materinya tentang cerita ulang atau teks biografi ya. Ya. Apa sih itu teks biografi? Sebelumnya siapakah tokoh ini? Sisi Habibie. Benar sekali ya. Hal apa yang kamu ketahui tentang tokoh tersebut? Hal apa? Dia membuat pesawat. Ya benar. Beliau juga presiden keberapa Indonesia? 3. 3, benar ya. Nih ada pengertian biografi. Biografi berasal dari bahasa Yunani yaitu bios bermakna hidup dan grafen bermakna tulisan. Jadi tulisan atau teks yang menguraikan riwayat hidup seseorang. Biografi berisi uraian tentang perjalanan hidup seseorang dan bisa diteladani oleh pembaca. Yang biasa ditulis sendiri disebut autobiografi atau yang ditulis oleh orang lain disebut biografi. Ini ada pengertian teks biografi. Teks biografi adalah teks yang berisikan kisah satu tokoh dalam mengarungi kehidupannya. Teks ini ditulis oleh seorang agar tokoh tersebut dapat diteladani oleh banyak orang. Jadi teks ini bertujuan untuk agar tokoh tersebut dapat diteladani banyak orang ya, agar menginspirasi. Tulisan kisah hidup tokoh mencakup permasalahan yang pernah dihadapi maupun kelebihan-kelebihan tokoh yang dapat menginspirasi ya. Teks biologi biasanya berisi tentang sejarah hidup seseorang sejak lahir hingga saat ini, bahkan hingga tokoh tersebut meninggal dunia. Tokoh yang biasanya dibuatkan biografi antara lain tokoh terkenal, orang sukses, dan seorang yang berpengaruh atau inspiratif di masyarakat anak-anak. Dan ciri-ciri teks biografi nih. Yang pertama, berisikan fakta yang didasarkan pada pengalaman hidup tokoh. Jadi harus berupa fakta ya, nggak boleh opini nih, harus dengan fakta yang sebenarnya. Yang kedua, disajikan dalam bentuk narasi. Jadi biasanya teks biografi kan cerita ya, seperti kita menceritakan hidup kisah kita tapi dituliskan oleh orang lain. Selanjutnya ada menceritakan peristiwa penting yang dialami sang tokoh sehingga dapat dijadikan teladan bagi pembaca. Intinya itu ya, dijadikan teladan bagi pembaca. Selanjutnya ada unsur-unsur nih, apa aja sih di dalam teks biografi itu membuat apa aja sih Bu? Yang pertama cerita latar belakang keluarga tokoh. Jadi sebelum menceritakan keberhasilan atau kelebihannya, teks biografi pertama menceritakan cerita latar belakang keluarga tokoh. Yang mungkin juga bisa menginspirasi dari sejak kecil ya. Yang kedua, cerita latar belakang pendidikan tokoh. Pendidikan menjadi poin penting ya di sini, anak-anak. Sebagaimana kita tahu ya, pendidikan adalah tombak dari keberhasilan. Yang ini jadi harus ada cerita latar belakang pendidikan dari tokoh tersebut. Dan selanjutnya ada keistimewaan tokoh. Apa nih keistimewaan tokoh yang diceritakan dalam teks biografi nih yang bisa dijadikan panutan ya. Selanjutnya ada masalah atau kesulitan yang dialami tokoh dan bagaimana cara tokoh mengatasinya. Kayak dalam teks biografi itu anak-anak berisikan masalah atau kesulitan yang dialami tokoh dan bagaimana cara tokoh mengatasinya. Jadi itu yang bisa kita
dalam teks biografi, yaitu cara-cara atau bagaimana kiat-kiat yang dilakukan para tokoh untuk menyelesaikan atau melewati rintangan atau masalahnya. Selanjutnya ada keteladanan tokoh, itu yang paling penting ya. Kita dapat mencontoh bagaimana tokoh tersebut, sikap teladan dari tokoh tersebut. Nah, itu unsur-unsurnya. Selanjutnya ada struktur teks biografi nih, anak-anak perhatikan ya. Struktur teks biografi memiliki 3 struktur. Yang pertama apa, Safia? Orientasi. Yang kedua apa, Safi? Reorientasi. Yang ketiga apa, Alif? Kejadian atau peristiwa penting. Ya, jadi ada 3 ya. Jadi yang pertama orientasi, yang kedua kejadian atau peristiwa penting, yang ketiga baru reorientasi. Jadi orientasi adalah bagian pengenalan tokoh yang berisi gambaran awal tentang tokoh yang diceritakan dalam teks biografi. Jadi perkenalan dulu nih. Yang tadi itu keluarganya siapa, latar belakang pendidikannya bagaimana. Selanjutnya ada kejadian atau peristiwa penting. Bagian inti dari teks yang berisi uraian tentang peristiwa yang dialami dan masalah yang dihadapi tokoh, dilengkapi dengan cerita yang mengagumkan, mengesankan dan mengharukan sebagai usaha untuk mencapai tujuan yang diceritakan. Jadi seorang tokoh diceritakan ya bagaimana permasalahannya, rintangan-rintangannya, juga permasalahannya dan penyelesaiannya tentu saja dapat menginspirasi kita semua. Selanjutnya ada reorientasi. Reorientasi adalah bagian penutup yang berisi pertanyaan, pernyataan, simpulan atau pandangan tulis terhadap tokoh yang diceritakan. Jadi kita juga bisa berkomentar mengenai bagaimana tokoh tersebut dan kesimpulan menurut kita masing-masing. Ini anak-anak, struktur teks biografi harus dipelajari dan diingat selalu ya. Selanjutnya ada penerapan struktur teks biologi. Nah, orientasi ini ya, B.J. Habibie adalah salah seorang tokoh panutan menjadi kebanyakan bagi orang Indonesia. Beliau adalah presiden ketiga Indonesia. Jadi mengenai pengenalan awal tokoh ya. Selanjutnya ada peristiwa penting. Nih, contohnya di Indonesia, Habibie menjadi Menteri Negara Ristek atau Kepala BPP selama 20 tahun. Ketua Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI), memimpin perusahaan BUMN, dipilih menjadi wakil presiden RI dan menjadi presiden RI ketiga setelah Soeharto mundur pada tahun 1998. Jadi mengenai peristiwa penting apa saja yang terjadi dalam hidup tokohnya ya anak-anak. Selanjutnya ada reorientasi nih. Turun dari jabatan sebagai presiden, Habibie kembali ke Jerman bersama keluarga. Pada tahun 2010, Ainun meninggal dunia karena kanker. Sebagai terapi atas kehilangan orang yang dicintai, Habibie membuat tulisan tentang kisah dengan Ainun, kemudian dibuka dengan judul Ainun dan Habibie. Buku ini telah difilmkan dengan judul yang sama. Jadi ini kayak setelah kejadian-kejadian tersebut ya, itu juga bisa berisi pendapat kita mengenai para tokoh tersebut. Ada juga nih kaidah kebahasaan teks biografi karena kita belajar bahasa Indonesia ya. Jadi kita harus memperhatikan kaidah-kaidah dalam teks biografi. Yang pertama, menggunakan kata ganti orang ketiga tunggal. Kata ganti orang ketiga tunggal ada ia, dia, beliau, dan nya. Biasanya digunakan untuk penyebutan nama tokoh atau panggilan tokoh tersebut ya. Yang kedua, menggunakan kata ganti tunjuk. Kata ganti tunjuk dipakai untuk menggantikan hal yang telah disampaikan sebelumnya, seperti ini, itu. Jadi kata ganti tunjuk ya. Selanjutnya, menggunakan penanda waktu berupa konjuksi seperti sejak atau ketika, biasanya menceritakan masa lampau ya. Jadi dia menggunakan sejak atau ketika. Selanjutnya, menggunakan kata depan yang menunjukkan keterangan waktu seperti pada suatu hari, pada kemarin gitu ya. Yang selanjutnya, menggunakan penanda waktu berupa nomina seperti namanya atau pengacu dan yang diacu. Kata pengacu atau kata tunjuk adalah kata yang disampaikan untuk menggantikan benda, hal atau peristiwa yang sudah disebut sebelumnya seperti ini, itu dan tersebut. Sampai sini, apakah anak-anak ibu mempunyai pertanyaan? Saya Bu. Ya, Safi, silakan. Apakah teks biografi ini hanya untuk orang yang terkenal? Tentu saja teks biografi tidak hanya untuk orang terkenal, namun kebanyakan ditulis untuk orang yang terkenal atau menginspirasi. Seperti bagaimana tujuannya ya tadi, teks biografi bertujuan untuk menceritakan kepada orang lain bagaimana teladannya sang tokoh atau teladannya seseorang yang diceritakan untuk dapat menginspirasi banyak orang. Misalnya Selfie punya Pak RT di rumah. Pak RT itu bisa
bisa selfie jadikan tulis sebagai di dalam teks biografi karena mungkin kisahnya menginspirasi masyarakat, kisahnya dalam membangun rukun warga yang baik, dan keteladanan-keteladanan atau program lainnya yang memajukan desa selfie. Ada lagi? Sudah, Bu. Baik, sekarang kita masuk ke ini. Kalau tidak ada yang bertanya, ibu yang bertanya ya. Yang pertama, siapa yang mau jawab nih? Bagian yang menjelaskan pengenalan tokoh dalam biografi termasuk ke dalam struktur teks biografi. Saya, Bu. Ya, Dela silakan. Jawabannya C ya, Bu. Oh, jawabannya C, orientasi. Kenapa? Karena kan teks biografi itu ada 3 tadi. Ada orientasi, peristiwa penting, dan reorientasi. Nah, bagian orientasi itu dia bagian yang berisi pengenalan dalam biografi. Jadi jawabannya C, Bu. Orientasi. Ya, benar sekali Dela. Ingat ya teman-teman, bagian pengenalan termasuk ke dalam bagian orientasi. Selanjutnya ada lagi nih soal tentang tokoh kita Amir Hamzah. Hal yang dapat diteladani dari Amir Hamzah adalah siapa yang mau menjawab? Bu, Silahkan Alif. jawabannya itu D, memperkaya dirinya dengan kebudayaan lain. Apa alasannya Alif? Kenapa nih? Alasannya hal yang dapat diteladani dari Bapak Amir Hamzah dalam memperkaya diri dengan budaya lain. Tersebut ditunjukkan pada kalimat kelima, yaitu ia memperkaya dirinya dengan kebudayaan modern, kebudayaan Jawa, dan kebudayaan Asia yang lain. Ya, benar sekali ya Alif. Hal yang dapat diteladani adalah ia memperkaya dirinya dengan kebudayaan modern, kebudayaan Jawa, dan kebudayaan Asia yang lain. Jadi tidak hanya pada satu kebudayaan. Baik, Alif jawabannya bagus sekali ya, benar ya. Tadi jawabannya yang C. Selanjutnya nih ada sepertinya anak-anak ibu nih sudah pada mengetahui ya tentang teks biografi. Berikut ibu ada tugas nih yang akan dikumpulkan pekan depan. Yang pertama adalah susunlah teks biografi berdasarkan kisah tokoh favoritmu dengan memperhatikan isi antara lain perjalanan pendidikan, karir, dan perjuangan. Yang kedua, identifikasikanlah hal apa saja yang dapat diteladani dari tokoh tersebut. Jadi anak-anak bisa menuliskan tokoh biografi siapa saja ya, yang favorit anak-anak boleh, yang menginspirasi anak-anak boleh, dan sebagainya. Berikut seperti ini ya. Baik Ibu Kira, cukup sekian saja pertemuan kita pada siang ini. Terima kasih anak-anak telah menyimaknya dengan baik dan memperhatikan. Semoga apa yang Ibu sampaikan dapat diterima dan selalu diingat ya. Kita tutup saja dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Baik, terima kasih anak-anak. Sekian saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.